Pada penjelasan sebelumnya tentang uji hipotesis Anda sudah paham ya tentang apa itu hipotesis, kemudian apa itu hipotesis penelitian, hipotesis nol, hipotesis tandingan, ada yang namanya salah jenis 1, salah jenis 2, kemudian bagaimana peluang salah jenis 1 dan salah jenis 2 ya. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan beberapa prosedur uji hipotesis ya. Dan ada uji Z, uji T ya, nanti kita bahas ya. Tahap pertama dalam suatu uji hipotesis, ya tentu harus menetapkan dulu hipotesisnya ya. Jadi hipotesis ini harus ditetapkan ya, dalam bentuk H0 dan H1 ya. Nah, pertama-tama kita tentu harus punya hipotesis penelitian ya, yang mana nanti hipotesis penelitian itu adalah berupa pernyataan tentang parameter ya. Nah, kalau kita di sini tentang mu ya tentang mu ya. Nah, itu diletakkan sebagai H1 ya. Nah, lalu H0-nya tentu pernyataan yang menyatakan kesamaannya. Oke. Selanjutnya kita akan tentu harus menentukan statistik ujinya ya. Ya, statistik uji berarti dari contoh ya. Dan kemudian dari situ akan menetapkan kriteria, yang mana di situ kriteria itu adalah berupa pernyataan dalam keadaan H0 ya. Pernyataan statistik dalam keadaan 0 yang muskil ya, tempoh hari sudah kita jelaskan. Sehingga ketika tolak H0 itu kita menyatakan atau meneguhkan H1 ya. Dalam menentukan kriteria ini ya, tentu kita harus mempertimbangkan taraf nyata. Nah, tidak ada istilah taraf nyata ya. Itu adalah sebenarnya itu alfa ya. Taraf nyata itu adalah peluang salah tolak H0 ya. Jadi alfanya kita pertimbangkan berapa alfa yang kita tenggang, sehingga ketika tolak H0 yang berarti meneguhkan H1 atau nantinya ujungnya adalah menerima H1, peluang salah dalam pernyataan itu ya, itu adalah sebesar alfa ya. Alfa ini tentu kita inginkan cukup kecil ya, tapi kita tidak bisa membuat sekecil-kecilnya karena kita juga harus mempertimbangkan adanya beta ya, salah jenis 2 ya. Cuma beta itu kan nggak bisa kita tetapkan karena kita nggak tahu kan H1-nya itu di mana ya. Di sini kita menimbang-nimbang ya, sejauh mana angka statistik itu dari mu 0 ya, sehingga alfanya cukup kecil tapi juga betanya juga cukup kecil ya, untuk jarak atau untuk mu yang sebenarnya yang kita anggap cukup berbeda dari mu 0 ya. Nah, dengan sudah kita punya kriteria ya, untuk menguji baru kita mendapatkan angka statistik ya, dari contoh tentu ya. Nah, kemudian baru dari statistik itu dibandingkan dengan statistik tadi, kriteria tadi ya, apakah memenuhi kriteria untuk tolak H0 atau tidak memenuhi, sehingga tidak menolak H0. Nah, akhirnya tentu kita simpulkan ya, dari tolak H0 itu apa simpulannya. Ya, tentu simpulan itu sesuai dengan hipotesis penelitian ya.
nanti penelitian gimana, dan artinya kita hasil keputusan uji itu disimpulkan sesuai dengan penelitian ya. Jadi ini balikan lagi ke penelitian ya. Misalnya kalau tolakan 0 berarti kita terima meneguhkan hipotesis penelitian kita ya. Kalau tidak tolakan 0 berarti kita evaluasi lagi penelitian itu, karena artinya hipotesis penelitian itu tidak, istilahnya mungkin tidak teruji di sini ya. Oke. Prosedur uji demikian adalah prosedur yang mengendalikan alfa. Ya. Alfa itu adalah besarnya peluang salah jenis 1. Besarnya peluang tolak H0 dalam keadaan H0. Ya. Jadi di sini apabila hasil uji ternyata memenuhi kriteria penolakan, kriteria tolak H0, sehingga menyebabkan tertolaknya H0 ya, oke. Maka peluang keliru dalam menolak H0 maksimum adalah sebesar alfa. Tertolaknya H0 berimplikasi pada diterimanya H1. Tentu dengan peluang salah menerima H1 maksimum adalah sebesar alfa. Nah, di sini tidak tertolaknya H0 tidak serta-merta berarti terterimanya H0. Artinya tidak menyatakan H0 benar. Ya. Tidak tertolaknya H0 mungkin disebabkan oleh kesensitifan uji yang tidak cukup besar untuk perbedaan yang ada. Nah, uji demikian dikatakan sebagai uji bertaraf nyata alfa. Nah, di sini ada istilah taraf nyata ya. Kenapa taraf nyata itu dikaitkan dengan alfa ya? Padahal kan alfa itu kan kecil kan ya. Nah, taraf nyatanya kecil, kalau nyata artinya kan berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan ya. Apakah yang kecil kelihatan? Nah, kelihatannya ada kontradiksi ya. Alfa itu kan kita inginkan kecil tapi dinyatakan taraf nyata ya. Kenapa nggak taraf kecil ya? Taraf nyata dalam istilah lain disebut signifikan ya. Jadi kata taraf nyata ini kaitannya dengan perbedaan yang ada antara parameter dengan parameter yang dihipotesiskan, yang bisa dinyatakan tertolak dengan kesensitifan uji tertentu. Cuma di situ berapa besarnya, berapa bedanya yang kita tidak ketahui ya. Hanya barangkali kita katakan saja cukup beda ya. Ya dikatakanlah sebagai taraf nyata tapi patokannya alfa. Perbedaan ini cukup besar ya, ketika tolak H0 ya. Dan sebaliknya perbedaan itu berarti tidak cukup besar ketika tidak tolak H0 ya. Nah, yang mana itu pernyataan itu dinyatakan kaitannya dengan alfa ya. Oke. Nah, uji Z ya, disebut uji Z itu adalah uji dengan statistik uji berupa nilai Z ya. Jadi patokannya Z ya. Nah, kalau sebelumnya kita kenalkan adalah X bar, itu adalah uji patokannya X bar ya, uji X bar barangkali kalau kita mau sebut. Nah, kalau uji Z ini patokannya adalah Z. Uji Z ini di sini digunakan untuk uji hipotesis tentang parameter mu ya. Itu karena ini berkaitan dengan X bar ya. Jadi X bar itu kalau n-nya besar ya, ukuran contohnya besar, berarti n X bar ini kan bersebaran normal. Nah, karena dia bersebaran normal
maka bisa ditransformasi menjadi sebaran Z ya. Dalam keadaan H0, Z-nya dapat ditentukan yaitu X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Untuk ukuran contoh besar ya, sigma ini bisa juga diganti dengan S ya. Sehingga Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N ya. Bersebaran normal baku ya. Jadi dengan adanya hubungan Z dan X bar ini, maka pernyataan X bar bisa juga dinyatakan sebagai pernyataan Z ya. Jadi uji parameter mu ya, dengan kriteria X bar bisa dibuat dengan kriteria Z ya. Sebagai ilustrasi kita punya uji hipotesis ya tempo hari, yaitu H0 mu sama dengan 12 lawan H1 mu lebih dari 12, kemudian sigmanya diketahui 3 dan menggunakan contoh dan ukuran 9. Kita sudah coba uji ini dengan kriteria X bar 15 ya, di atas 15, alfanya kecil cuma betanya besar ya. Kemudian kita juga pernah dicoba dengan kriteria diubah menjadi 13. Nah, betanya kecil tapi alfanya juga besar ya. Itu dievaluasi waktu itu dengan posisi mu pada 16 ya, tempo hari ya. Untuk mu 0 12 ya, kriteria X bar di atas 15 itu sebenarnya terlalu jauh ya. Ini menyebabkan alfanya kecil ya, kecil sekali sebenarnya, 0,0035 kalau nggak salah. Nah, sehingga betanya besar ya. Kita bisa cukupkan dengan alfa 0,05 ya. Sehingga kalau alfa 0,05 ya, kita bisa cari sebenarnya. Itu adalah X barnya adalah 13,645. Jadi kriterianya adalah tolak H0 jika X bar lebih besar dari 13,645. Nah, itu alfanya cukup kecil 0,05, tapi tidak terlalu kecil ya, sehingga harapannya beta yang agak dekat dengan mu 0 bisa dinyatakan tolak H0 dengan sensitivitas yang cukup besar ya, atau dengan kekuatan uji yang cukup besar ya. Maksudnya parameter ya, bukan beta ya, yang dekat dengan mu 0. Oke. Dengan X bar 13,645 kita bisa ubah transformasi istilahnya ke Z, yaitu dengan X bar yaitu 13,645 dikurangi 12 posisi H0 dibagi 3 per akar 9 ya. Sehingga dapat angka Z yang kita sebut saja Z 0,05 ya, itu adalah 1,645. Peluang Z lebih dari 1,645 itu 0,05 juga ya. Jadi dapat dinyatakan bahwa di sini tolak H0 jika X bar lebih dari 13,645 itu paralel dengan tolak H0 jika Z lebih atau sama dengan 1,645. Sama-sama menghasilkan alfa 0,05. Kriteria Z ya, cukup satu aja ya. Maksudnya cukup satu kriteria untuk hipotesis
dan alfa tertentu ya. Jadi misalnya untuk hipotesis seperti tadi mu sama dengan mu 0 atau H1 di atas mu 0 ya. Berapapun mu 0-nya, mau 12, mau 15, mau 17, berapapun ya. Kriteria Z-nya sama aja ya. Z lebih dari atau sama dengan 1,645. Itu menghasilkan apa? 0,05. Jadi artinya kita bisa buat kriteria itu satu aja, Z ya. Nanti baru Z-nya dari contoh itu bukan X bar-nya yang jadi patokan, yaitu Z-nya. Z-nya nanti dihitung berdasarkan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N ya. Nah, ini berbeda dengan kriteria X bar ya. X bar 13,645 itu menghasilkan alfa 0,05 kalau mu 0-nya 12 ya. Sigmanya 3, N-nya 9 ya. Kalau itu berubah ya X bar itu kriteria itu harus berubah lagi, dihitung lagi gitu ya. Ya jadi sebagai suatu kriteria jadi ini ya jadi susah gitu ya. Jadi X bar ini kriteria ini tergantung pada mu-nya, mu 0 ya, sigma dan N ya. Jadi kriteria X bar ini tidak hanya tergantung pada alfa ya. Jadi sebagai suatu kriteria kurang bagus ya. Beda dengan Z. Z hanya tergantung pada alfanya berapa gitu kan. Kalau alfanya 0,05 ya berapapun mu-nya, berapapun sigmanya, berapapun N-nya ya segitu juga gitu. Nanti tinggal dihitung Z-nya berapa. Nah, sehingga kita punya yang namanya uji Z sebagai suatu prosedur uji. Prosedur uji Z untuk menguji parameter mu ya, parameter nilai tengah populasi. Jadi kriteria ini hanya tergantung pada pernyataan H1 dan alfanya ya. Untuk H1 yang menyatakan mu lebih dari mu 0 ya, maka kriterianya adalah tolak H0 jika Z lebih dari Z alfa. Untuk H1 mu kurang dari mu 0, maka kriterianya adalah tolak H0 jika Z kurang dari min Z alfa. Dan untuk H1 mu tidak sama dengan mu 0, ya, maka kriterianya adalah tolak H0 jika Z lebih dari Z alfa per 2 atau kurang dari min Z alfa per 2. Atau bisa dikatakan juga tolak H0 jika harga mutlak Z lebih dari Z alfa per 2. Di sini mu 0 adalah angka parameter yang diketahui ya. Angka mu yang diketahui. Yaitu tentu harus diturunkan dari penelitian ya, berapa mu 0 ya. Nah, ujinya seperti ini. Jadi mu 0 bisa berapa saja di sini ya. Z alfa adalah nilai peubah normal baku. Peubah Z sedemikian sehingga peluang Z lebih dari angka tersebut, itu adalah alfa. Angka Z alfa ini diambil minusnya ya. Jadi minus Z alfa untuk kriteria uji dengan H1 mu lebih kecil dari mu 0 ya. Jadi peluang Z kurang dari Z alfa peluang Z kurang dari Z alfa itu juga alfa ya, karena Z itu kan simetrik terhadap Z sama dengan 0 ya. Nah, sedangkan Z alfa per 2 adalah
nilai Z yang peluang bahwa dia lebih dari angka tersebut, ya, Z alpha per 2 itu sebesar alpha per 2. Nah, jadi ini Z alpha per 2 itu untuk hipotesis 1 yang menyatakan mu tidak sama dengan mu 0. Uji dengan H1 mu tidak sama dengan mu 0 ini merupakan uji dua arah, ya, karena wilayah tolak H0-nya kan dua arah, ya, ke kiri dan ke kanan, ya, terlampau kecil atau terlampau besar, ya. Terlampau kecil atau terlampau besar itu mendukung H1, ya. Nah, alfanya di sini dibagi dua, ya, ke kiri alfa per 2, ke kanan alfa per 2, ya. Sini pakai Z alfa per 2. Nah, nilai Z-nya dihitung dari contoh, ya, menggunakan X bar, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N, kalau sigmanya diketahui, atau Z-nya X bar kurang dari mu 0 per S per akar N, ya, kalau sigmanya tidak diketahui, ya. Ini syaratnya N-nya lebih dari 30, ya, contoh besar. Nilai P uji, ya, ini P juga, ya, tapi bukan power, ya. Ini nilai P aja. P mungkin berarti dari probability, ya. Tapi ini sudah dikenal sebagai nilai P, ya. Atau ditulis P saja, ya. Adalah nilai peluang statistik uji, ya, statistik uji untuk contoh yang diperoleh pada keadaan H0, ya. Ya. Ini dihitung sesuai hipotesis tandingan yang dipasang. Ini P bukan proporsi juga dia, ya. Jadi dari contoh itu kan dapat X bar, ya. Dengan X bar ini lalu kita hitung Z-nya. Nah, itu Z itu adalah statistik uji kita, ya. Nah, untuk hipotesis mu lebih besar dari mu 0, ya, H1-nya tentu. Nah, maka nilai P-nya adalah peluang Z perubahan acak normal baku Z lebih dari Z. Nah, Z itu angka statistik tadi kita, ya. Kemudian untuk hipotesis mu kurang dari mu 0, maka nilai P-nya adalah peluang Z lebih kecil dari Z, ya, angka Z yang kita dapat dari contoh. Adapun untuk hipotesis mu tidak sama dengan mu 0, ya, maka nilai P-nya adalah 2 kali peluang Z lebih dari harga mutlak statistik Z yang kita dapat, ya. Dikalikan 2, ya, karena kita akan bandingkan dengan alfa, ya. Yang kita dapatkan baru setengah dari sisi kanan atau sisi kiri, ya. Kalikan itu baru setengah alfa bandingannya. Nah, karena kita ingin bandingkan dengan alfa, ya harus kalikan 2, ya. Nilai P ini dapat dibandingkan dengan taraf uji alfa, ya. Di sini hasil uji yang memenuhi kriteria penolakan menghasilkan nilai P yang lebih kecil dari taraf nyata taraf uji alfa, ya. Nah, secara mudahnya, kalau untuk uji itu nilai P-nya kecil, ya, lebih kecil dari alfa, nanti alfanya kita tetapkan, ya. Nah, itu berarti statistik uji itu ada di
wilayah penolakan, atau nanti keputusan ujian tentu jadi tolak H0 ya. Jadi kalau P value itu kurang dari apa, maka tolak H0, itu mudahnya ya. Keputusan uji dengan nilai P ini dikatakan untuk mudahnya aja ya. Karena sebenarnya kita keputusan uji itu berdasarkan kriteria yang didasarkan pada posisi statistik ya. Posisi statistik uji dibandingkan dengan kriteria kita nih. Kalau memenuhi tolak 0 ya. Nah, tapi tadi ada kaitan dengan posisi statistik uji dengan P value ya, yang memang kalau dia ada di posisi tolak 0, artinya di dalam memenuhi kriteria Z-nya, nah itu akan P value akan kecil ya. Sekiranya mudahnya ya, kalau P kecil lebih kecil dari alfa ya, keputusannya tolak 0 ya. Jadi itu untuk mudahnya. Kaitan alfa dan nilai P di sini saya ilustrasikan ya. Untuk misalnya di sini mu lebih besar dari mu 0, H1-nya ya. Nah, di sini ada sebaran Z ya. Sebaran Z di sini ada posisi Z alfa ya. Perhatikan Z alfa itu pada garis Z ya, di bawah itu. Maka kalau itu Z alfa, maka peluang Z lebih besar dari Z alfa ya, itu adalah alfa ya. Aturan ujinya di sini adalah tolak H0 jika Z lebih besar dari Z alfa ya. Nah, andai kan kita misalnya dari contoh itu kita memperoleh angka Z dan posisi lebih dari Z alfa. Misalnya di sini ya, lihat anak panah itu. Ya, anak panah itu adalah posisi Z lebih dari Z alfa ya. Maka nilai P ya, P itu tentu akan sama dengan peluang Z lebih besar dari Z yang kita peroleh tadi ya. Nah, peluang itu tentu akan lebih kecil dari alfa ya. Karena nilai P itu adalah luas bagian bawah kurva dari posisi Z ke kanan ya. Sedangkan alfa mulai dari Z alfa ya. Ada selisih di situ ya. Ya, sebesar kira-kira ya di situ ya. Artinya di sini P lebih kecil dari alfa ya. Oke. Nah, andaikan pula kalau Z-nya pada posisi lain ya. Misalnya di sini. Itu misalnya posisi Z yang kita peroleh ya. Itu adalah Z itu lebih kecil dari Z alfa ya. Pada posisi ini tentu keputusannya tidak tolak 0 ya, karena Z-nya tidak memenuhi kriteria tolak 0 ya. Nah, nilai P pada posisi ini tentu adalah peluang Z lebih dari Z tadi ya, Z statistik yang kita peroleh tadi ya. Tentu ini akan lebih dari alfa ya, karena itu adalah besarnya adalah mulai dari Z kita tadi posisi Z sampai hingga ke kanannya. Ini tentu lebih besar dari alfa ya, karena Z alfa ada di kanannya, tercakup ya. Untuk hipotesis mu lebih kecil dari mu 0 ya. Nah, di sini keputusannya adalah tolak H0 jika Z kurang dari minus Z alfa ya, dan peluang Z lebih kecil dari minus Z alfa itu alfa.
apabila kita memperoleh angka Z yang kurang dari min Z alpha, itu posisinya di sebelah kiri Z alpha ya. Keputusan ujinya tentu tolakan 0 ya. Maka kita akan memperoleh nilai P ya. P ini yang yaitu peluang Z lebih kecil dari Z ya, Z yang kita peroleh ya, dari data, dari contoh itu tentu akan lebih kecil dari alpha ya. Adapun kalau kita memperoleh Z yang lebih dari min Z alpha, berarti posisinya di kanan min Z alpha ya, dan keputusan ujinya tentu tidak tolakan 0 ya. Maka kita akan memperoleh nilai P, yaitu peluang Z lebih kecil dari Z yang kita peroleh dari contoh ya, itu akan lebih dari alpha, lebih besar dari alpha. Nah, apabila hipotesisnya adalah mu tidak sama dengan mu 0, maka kita punya uji dua arah ya. Jadi penolakannya adalah ke dua sisi, ke kiri dan ke kanan ya. Alfanya dibagi dua, kiri alfa per 2, kanan alfa per 2 ya. Aturan ujinya adalah tolakan 0 jika Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2 ya. Seandainya kita memperoleh nilai Z yang memenuhi kriteria tolakan 0, bisa di kiri bisa di kanan ya. Seandainya saja kita di kanan ya, situ posisi Z ya, Z lebih besar dari Z alfa per 2, maka nilai P nya adalah peluang Z lebih besar dari Z tanda mutlak ya, harus kalikan 2 ya P nya ya, karena itu baru satu sisi ya. Nah, kalau kalikan 2 itu akan kita peroleh nilai P yang lebih kecil dari alpha ya. Adapun jika kita memperoleh Z yang masuk dalam posisi tidak tolakan 0, yang tidak memenuhi kriteria ya. Misalnya di sini ya, itu adalah Z yang kurang dari 0 tapi dia masih di dalam wilayah Z yang tidak tolakan 0 ya. Perhatikan bahwa nilai harga mutlak Z pada posisi ini itu lebih kecil dari Z alfa per 2. Maka dari posisi ini kita akan memperoleh nilai P yang lebih besar dari alfa. Untuk ilustrasi ya, atau untuk latihan juga, Anda bisa tentukan ya, bagaimana kriteria uji Z-nya. Yaitu pertama untuk uji satu arah ya, dengan taraf nyata sebesar 0,1, 0,05 dan 0,01. Jadi coba ya nyatakan itu gimana kriteria penolakannya ya. Di sini tentu Anda harus menentukan ya berapa Z 0,1, Z 0,05 dan Z 0,01 ya. Anda bisa cek di tabel Z ya. Kemudian Anda coba juga ya untuk uji dua arah ya dengan taraf nyata alfa sebesar 0,1, 0,05 dan 0,01.
Di sini tentu Anda harus mencari berapa angkanya ya. Ya, untuk kalau dua arah berarti kalau alfanya 0,1 berarti kita menentukan Z 0,05. Kalau 0,05 alfanya berarti kita mencari Z 0,025. Kalau alfanya 0,01 kita menentukan Z 0,005 ya. Berikutnya Anda bayangkan misalnya ada suatu uji atas nilai tengah suatu populasi ya. Sigmanya diketahui 3 ya. Menetapkan hipotesis H0 mu sama dengan 12, H1-nya mu lebih dari 12. Nah, uji tersebut dilakukan dengan contoh acak berukuran N9 ya. Ini seperti ilustrasi yang kita gambarkan ya sebelumnya ya. Ya persis sama sebenarnya. Tapi Anda coba buat ya bayangkan lagi, nanti coba kerjakan yang berikutnya ya. Yang pertama, coba tentukan kriteria ujinya pada taraf nyata 0,05 ya. Dan kata-kata Anda sendiri coba sebutkan ya. Anda menghadapi situasi itu, Anda tuliskan ya kriteria ujinya ya. Ya sama dengan yang sebelumnya, tapi coba Anda ungkapkan ya dengan kata-kata Anda ya. Kemudian bagaimana keputusan ujinya berdasarkan kriteria uji tersebut pada bagian A ya. Apabila ternyata diperoleh angka rata-rata contoh sebesar 14 ya. Bagaimana pula simpulan yang dapat ditarik dari hasil uji tersebut ya. Nah, berikutnya bagaimana pula kalau kita memperoleh rata-rata contoh sebesar atau nilai tengah contoh sebesar 13 ya. Kemudian Anda tentukan nilai P ya, baik untuk bagian 2B maupun 2C ya. Anda lihat ya, kaitkan posisi Z ya, di daerah tolak atau tidak tolak ya, dengan besarnya P ya, yang bandingannya dengan alfanya ya. Untuk ukuran contoh kecil ya, N-nya kurang dari 30, kurang atau sama dengan 30 ya, sampai 30, maka X bar dikurangi mu 0 per S per akar N itu tidak lagi bersebaran Z ya, kita sudah tahu ya. X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N itu bersebaran T ya, dengan derajat bebas tertentu V ya. Derajat bebas V ini adalah N-1 ya. Untuk X bar dengan simpanan baku S ya. Nah, untuk sekedar tahu saja, ini sebaran T itu adalah suatu sebaran simetrik pada T sama 0 ya. Nah, ini sebaran ini tergantung parameter sebaran V ya. Nilai T ini, perubahan ini merentang dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Dan limit T, derajat bebasnya menuju tak hingga, itu adalah normal non 1, normal baku. Dan ini adalah kurva sebaran T ya. Beberapa sebaran dengan derajat bebas yang berlainan ya. Dan ada juga sebaran Z paling atas ya.
sebaran ini simetrik ya terhadap garis tegak yang melewati 0 ya. Kurva yang paling bawah itu adalah yang paling landai ya. Itu adalah sebaran T dengan derajat bebas 1. Kurvanya yang biru ya. Nah, di atasnya yang kuning tua itu adalah suatu sebaran T dengan derajat bebas 4 ya. Lebih atas lagi udah mendekati Z ke atas ya. Itu adalah sebaran T dengan derajat bebas 10. Dan yang paling menghampiri sebaran Z ya, itu yang warna kuning juga itu adalah sebaran T dengan derajat bebas 25 ya. Dan ini sebaran Z yang paling atas ya. Jadi sebaran T ini selalu di bawah sebaran Z ya. Jadi semakin tinggi derajat bebasnya ya, dari 25, 26, 27 dan terus ya, dia akan selalu mendekati, tapi pendekatannya semakin kecil ya, semakin jauh akan mendekati Z ya. Ketika derajat bebasnya 30 ya, itu udah praktis berimpit dengan Z, tapi dia sebenarnya di bawah Z ya terus ya. Nah, itu yang biasanya batasnya 30 udah dianggap, karena pertamanya udah kecil, bedanya sangat kecil. Z 0,05 itu adalah angkanya 1,645 kira-kira ya. Itu adalah titik pada garis berubah ya. Tanda panah itu ya. Itu adalah Z 0,05. Nah, peluang Z lebih dari Z 0,05 itu adalah 0,05 ya. Itu dibatasi oleh garis tegak biru itu dengan kurva Z ya. Dengan kurva T derajat 25, T 0,025 derajat 25 itu adalah 1,708 ya. Dekatan dengan 1,645. Dengan kurva T berderajat bebas 10, T 0,05 angkanya adalah 1,812, lebih kanan lagi dari T dengan derajat bebas 25 ya. Dengan kurva T berderajat bebas 4, T 0,05 itu adalah 2,132, lebih ke kanan lagi. Dan yang paling jauh ke kanan itu adalah T dengan derajat bebas 1, T 0,05 derajat bebas 1 itu adalah 6,314 ya, jauh ke kanan. Uji T adalah uji berdasarkan statistik uji yang berupa nilai T ya. Untuk hipotesis tentang nilai tengah mu ya, maka T-nya adalah X bar minus mu 0 dibagi S per akar N. Nah, ini kriteria penolakannya ya. Tentu H0-nya sama dengan mu 0 ya. Nah, yang pertama untuk H1 mu lebih dari mu 0 ya. Uji satu arah ya. Ini adalah tolak H0 jika T lebih dari T alfa, kanan berarti ya. Berikutnya untuk mu kurang dari mu 0 ya. Ini satu arah ke kiri ya. Jadi kriterianya ada tolak H0 jika T kurang dari min T alfa. Tentu derajat bebasnya sesuai dengan uji X bar ya, ini n-1 ya.
Dan untuk uji dua arah mu tidak sama dengan mu 0, kita punya kriterianya adalah T alfa per 2, yaitu tolak H0 jika T lebih dari T alfa per 2 atau kurang dari min T alfa per 2, atau tolak H0 jika T dalam tanda mutak lebih dari T alfa per 2. Oke ya. T alfa adalah nilai peubah T ya, berderajat bebas Vn-1. Sedemikian sehingga peluang T lebih dari T alfa itu adalah alfa ya. Demikian juga T alfa per 2. Itu adalah nilai peubah T berderajat bebas N-1. Sehingga peluang T lebih dari T alfa per 2 adalah alfa per 2. Nilai P dapat ditentukan ya, sesuai dengan hipotesis yang diujikan ya. Misalnya kalau mu lebih dari mu 0, nilai P nya adalah peluang T lebih dari T ya. T yang kita dapat dari contoh tadi. Kalau mu kurang dari mu 0, maka nilai P nya adalah peluang T lebih kecil dari T yang kita dapat. Dan kalau mu tidak sama dengan 0 hipotesisnya, maka nilai P nya adalah 2 kali peluang T lebih dari harga mutlak T yang kita dapat dari contoh tadi ya. Oke. Dan sebagaimana uji Z ya, nilai P ini bisa juga dibandingkan dengan alfa. Kalau dia kurang dari alfa, berarti dia berada pada wilayah tolak H0, sehingga keputusannya tolak H0 tentu ya. Kalau dia lebih dari alfa P ini, maka berarti T nya berada dalam wilayah atau tidak tolak H0 ya, artinya wilayah yang tidak masuk kriteria tolak H0, jadi tidak tolak H0. Berarti keputusannya tentu tidak tolak H0. Oke. Dan untuk latihan, ya, Anda boleh gunakan lagi ini ya. Jadi Anda coba dulu tentukan kriteria T. Kalau kita akan melakukan uji hipotesis tentang mu dengan N9 ya. Selanjutnya Anda bisa kerjakan ya uji hipotesis dengan kalau Anda memperoleh data ya, itu A dan B ya. Nanti tentukan juga nilai P dan ya bagaimana kesimpulannya. Oke, baik. Sekian untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.